Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5. Ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. 1. Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya, ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Unsur jurinya kalau tidak dari kesekjenan MPR akan dari mana berarti? Unsur akademisi, dinas akademisi itu yang akan kita ambil. Kalimantan Barat ya Bu? Betul. Itu kita diberikan di sesi ketiga yaitu sesi rebutan. Jadi di mana itu sistematika lombanya itu cepat-cepatan. Host membacakan soal, kemudian ketika kita sudah mengetahui apa pertanyaannya, itu kita akan menekan bel secara individual setiap timnya. Jadi ketika saat itu host membacakan soal, kebetulan Ocha itu bisa menjawab. Kemudian Ocha itu menekan bel, Ocha menjawab pertanyaan yang sudah sesuai secara substansinya. Namun oleh Dewan Juri itu memberikan poin -5. Ada juga grup B menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sangat sama sekali, secara substansi juga sama. Kemudian diberikan nilai 10 poin oleh juri. Maka di situ kami juga kaget, jujur lagi kita kaget sekali karena memang tidak hanya secara substansi tapi secara kalimat yang dilontarkan Ocha sebagai tim C dan juga dengan tim B itu memiliki kesamaan yang persis. Makanya kami di situ pede sekali untuk bisa protes kepada Dewan Juri. Sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Ya kami sebenarnya di MPR maupun di
DPR sangat menyayangkan sekali. Tujuan diadakannya acara ini adalah tentu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemudian mensosialisasikan 4 pilar yang merupakan pondasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian apa yang kita lihat bersama bahwa dalam video tersebut juri tidak mendengarkan protes ataupun ketidakpuasan dari salah satu peserta, kemudian tidak ditanggapi, itu mencerminkan tidak demokratisnya acara tersebut. Sehingga kami pertama tentu melihat kejadian ini meminta agar lomba tersebut diulang. Kemudian yang kedua, lomba tersebut harus dijadikan sebagai ajang untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air, menanamkan nilai-nilai paham-paham kebangsaan, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tentunya. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya panitia yang terlibat di dalam acara tersebut untuk dilakukan evaluasi dan sebisa mungkin acara-acara semacam ini bisa dilaksanakan secara terbuka, secara transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan. Ada arogansi ya, jadi artinya ini kan sebenarnya kayak bola ya. Kalau misalnya ini tepat atau enggak sih gitu kan ada itu ulang ya. Iya. Kan teknologi udah maju gitu. Harusnya kan diulang aja, bener nggak protes itu gitu. Jadi kalau memang kata juri yang kedua bahwa artikulasi, bener nggak keliru? Dan kata juri yang pertama bahwa dia tidak menyebut kata DPD, betul atau tidak gitu. Nah memang ketika anak itu mengatakan penonton, apakah mendengar seperti yang saya ucapkan gitu ya, penonton itu sebagai saksi, ya mungkin penonton ada juga yang tidak mendengar secara jelas gitu, atau dengar tapi karena itu kan panjang jawabnya gitu ya, sehingga tidak ngeh, itu bisa aja. Tapi kan sebenarnya teknologi dan banyak yang ngerekam. Iya. Jadi kan harusnya tuh bisa diulang gitu ya. Itu untuk ke depan soal polemik. Yang kedua, ini kan tidak mempertimbangkan faktor psikologi anak ya. Jadi kan kesannya protes gitu ya, kemudian karena merasa benar atau tidak mau mengakui gitu ya. Kemudian orang dewasanya justru yang mulai dari 2 juri, MC itu justru seperti memojokkan kan anak ini. Jadi kalau secara psikologi pasti saat itu dia sangat tertekan. Meski begitu kita semua melihat betapa dia berani ya. Artinya dia tidak goyah dan terus mengatakan itu bahkan sampai tidak goyah 3 kali ya. Menurut saya itu keberanian yang luar biasa untuk anak seusia dia dan dalam tekanan di panggung. Ini bagi saya memang patut kita apresiasi ya keberanian-keberanian seperti ini, dan kalau dia mengalami masalah psikologi nih dari dampak ini, tentu dia punya hak ya harusnya mendapatkan pemulihan. Dan untuk anak-anak yang kemarin ikut lomba tetap semangat, dan ini apresiasi, mantap. Anak-anak ini berani. Nah, jadi untuk ke depan, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Evaluasilah untuk ke depan, lebih baik jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti ini.